Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Bill Gates memilih orang malas untuk mengerjakan pekerjaan sulit? Ini dia alasannya. Membaca judul tadi, sebagian dari Anda pasti kaget atau heran. Tapi itulah yang terjadi, ada beberapa fakta tentang perilaku malas yang ternyata berdampak positif pada sebagian orang yang mampu memanfaatkan sikap malasnya untuk bertindak lebih efisien dalam banyak hal. Artikel tentang malas ini sendiri sangat menarik untuk dikaji. Karena itu dalam video ini saya akan membahas tentang ilmu malas, dan tentunya adalah malas dalam arti positif. Saat yang paling enak ketika dalam kondisi pandemi seperti sekarang, kemudian cuacanya mendung atau hujan, rasanya enaknya sih kita di tempat tidur sambil nonton TV atau melakukan kegiatan-kegiatan malas lainnya, daripada harus pergi keluar untuk bekerja. Betul kan? Ya, itulah yang terjadi pada seseorang yang malas. Namun ternyata, sebentar, ada sisi positif yang tidak diketahui semua orang, atau boleh jadi tidak disadarinya. Jadi begini, sejatinya manusia itu memang malas, dan itu tidak salah. Karena secara genetika, manusia memang dirancang sebagai makhluk pemalas, seperti yang dilaporkan oleh berbagai studi tentang otak manusia, bahwa otak manusia secara alamiah selalu memilih opsi yang mengeluarkan energi yang paling sedikit. Dan asal Anda tahu, otak kita ini selalu berevolusi seiring dengan waktu untuk menjadi lebih efisien. Lalu apa yang salah dengan malas? Saya kutip dari sebuah artikel di BBC News. Seorang artis Australia bernama Lucy Grangebury malah mengatakan bangga dengan sikap malas yang dia miliki. Aneh bukan? Mengapa demikian? Dari sekian banyak alasan, saya coba deskripsikan seperti ini. 1. Orang malas itu lebih baik dalam membuat prioritas. Kedua, lebih efisien dalam menghabiskan energi. Yang ketiga, orang malas lebih baik dalam menemukan cara penyelesaian pekerjaan dengan sekali saja, sehingga tidak perlu mengulanginya. Jelas kan apa yang saya uraikan tadi? Walaupun itu pendapat pribadi saya, dan boleh jadi bisa berbeda dengan pendapat orang lain. Dan ternyata Lucy Grangebury tidak sendirian. Ada Bill Gates, pendiri Microsoft, salah satu orang terkaya di dunia, yang pernah dikutip mengatakan bahwa ia akan memilih orang yang malas untuk mengerjakan pekerjaan sulit. Karena menurut Bill Gates, mereka bakal mencari alasan yang paling tepat dan presisi untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, alasan-alasan tadi masuk akal, bukan? Ada lagi satu penelitian di Oxford University, Profesor Masoud Hussein, merancang percobaan untuk melihat perbedaan kerja otak antara orang malas dan orang tidak malas. Dan hasilnya apa? Memperlihatkan kemalasan bisa membuat otak bekerja lebih keras. Otak yang malas membakar lebih banyak energi. Orang-orang yang apatis berbeda dengan orang yang bermotivasi. Namun, bukan dalam soal struktur, dalam hal tingkat aktivitas otak ketika mengambil sebuah keputusan. So, dari penelitian-penelitian tadi, menjadi tidak mengherankan ketika beberapa penemuan penting di dunia diciptakan atas dasar sifat malas. Contohnya, penemuan roda. Roda adalah yang paling utama, dan ditemukan karena mereka malas menggeret-geret atau menggusur-gusur barang berat kemana-mana. Penemuan itu sebenarnya sebuah metode mencari kenyamanan. Atau mungkin telepon. Ditemukan karena orang malas berjalan kalau mau bilang atau mau say hello sama tetangga gitu. Kemudian remote TV diciptakan agar orang tidak bolak-balik ketika mematikan atau memindahkan channel TV-nya. Dan masih banyak lagi penemuan lainnya yang dasarnya adalah karena kemalasan manusia. Jadi, apabila otak malas membakar lebih banyak energi ketika melakukan analisa untuk membuat keputusan, kenapa malas dipandang sebagai perilaku negatif? It's your choice. Bagaimana dengan pendapat Anda? Ini sekali lagi hanya pendapat saya. Boleh jadi kita bisa berbeda pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.